Selamat datang teman-teman di video kelompok kami mengenai evaluasi kesesuaian lahan di Taman Randu Bengkong sebagai desa wisata. Perkenalkan, nama saya Naufaldrian Hartanto dengan NIM A1D018113 dengan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Yulinda Widirestanti, NIM A1D018090. Halo, saya Zanuba Arifah Kotrinada, NIM A1D018185. Saya Nadia Raisa Mahardani, NIM A1D18120. Dan saya Iqnail Sirajat Isnajai, NIM A1D088021. Desa wisata. Istilah ini nampaknya masih agak asing apabila kita mendengarnya sekitar 10 atau belasan tahun yang lalu. Namun, desa wisata merupakan hal yang umum pada saat ini. Terlebih, sejak pandemi COVID melanda, desa wisata mulai dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Kepala Yang Mulyadi 2001 menyatakan bahwa desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan suasana keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, adat istiadat, sosial budaya, arsitektur bangunan, tata desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan. Desa wisata sendiri memiliki keunikan, yaitu penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang asli yang menjunjung kearifan lokal. Selain itu, faktor pendukung lain seperti makanan khas daerah, sistem pertanian, sistem sosial, kondisi dan lingkungan yang masih asli menjadi salah satu faktor penting pada sebuah daerah tujuan wisata. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi untuk dikembangkannya desa wisata. Menurut UNIASI 2011, tahap pengembangan wisata alam di Banyumas lebih tinggi dibandingkan wisata lainnya. Selanjutnya, Hermawati dan Mirawati pada 2016 menyatakan bahwa industri pariwisata Kabupaten Banyumas masih bertumbuh pada wisata alam. Desa wisata di Kabupaten Banyumas tentunya masih menarik minat dari para wisatawan. Bamba 2019 dalam penelitiannya menyatakan pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama bagi desa wisata di Kabupaten Banyumas. Selain itu, desa wisata juga meninggalkan kesan yang mendalam bagi para pengunjungnya. Hal ini dibuktikan dengan 92% responden memilih meninggalkan kembali ke desa wisata tersebut. Meskipun tingkat kepuasan pengunjung hanya pada sampai level cukup puas. Tingkat kepuasan pengunjung yang hanya sampai level cukup puas ini membuktikan bahwa masih diperlukannya perbaikan, evaluasi, serta pengembangan yang lebih lanjut terkait desa wisata di Kabupaten Banyumas. Mengembangkan suatu destinasi wisata tentunya perlu pertimbangan terhadap berbagai faktor yang penting, seperti sumber daya lahan, sumber daya manusia, serta berbagai potensi resiko yang mengikutinya. Faktor sumber daya lahan merupakan faktor yang penting dalam pertimbangan pengembangan desa wisata. Jika sumber daya lahan yang digunakan tidak sesuai, maka akan mengakibatkan penggunaan lahan tersebut menjadi tidak efisien, atau justru akan menyebabkan bencana seperti erosi dan banjir. Oleh karena itu, diperlukannya evaluasi sesuai lahan Taman Randu Bengkong sebagai destinasi desa wisata. Ya, seperti yang sudah Mas Jati jelaskan bahwa di Kabupaten Banyumas ini banyak sekali destinasi wisata, khususnya desa wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Salah satunya ya seperti yang saya sedang tempati ini, yakni Taman Randu Bengkong, di mana Taman Randu Bengkong ini merupakan destinasi wisata yang ada di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Di mana seperti yang teman-teman lihat di sana bahwa untuk desa wisata ini merupakan desa wisata berbentuk rekreasi untuk anak-anak dan juga keluarga, di mana terdapat beberapa kolam, lalu ada satwa, dan juga beberapa wahana lain yang dapat menunjang rekreasi keluarga. Salah satunya adalah kolam renang ini, di mana kolam renang ini merupakan salah satu sumber pendapatan dari desa, karena
ke desa wisata ini merupakan desa wahana yang dikelola oleh badan usaha milik Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang. Taman Randu Bengkong merupakan taman yang dibangun oleh pemerintah Desa Sikapat melalui badan usaha milik desa pada tahun 2017. Dan proses pembangunannya selesai pada tahun 2018, di mana Taman Randu Bengkong diarahkan untuk menjadi destinasi wisata unggulan yang terdapat di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Taman Randu Bengkong ini dikelola oleh badan usaha milik desa dan keuntungannya menjadi sumber anggaran desa. Taman Randu Bengkong ini merupakan destinasi wisata yang memanfaatkan keindahan alamnya, di mana Desa Sikapat ini terdapat pada daerah yang tinggi sejajar dengan destinasi wisata lainnya. Lalu pada tahun 2020 Taman Randu Bengkong ini sempat menjadi tempat karantina para pasien ataupun para rekan-rekan yang positif corona, sehingga sempat ditutup untuk umum. Namun pada tahun 2021 Taman Randu Bengkong ini sudah kembali dibuka untuk umum, dan untuk dapat menikmati wisata di Taman Randu Bengkong ini pengunjung wajib melakukan social distancing serta penggunaan protokol kesehatan yang ketat. Selamat pagi Ibu, Ya, boleh tahu namanya? Ibu Yuli. Asalnya dari mana Ibu? Sini desa sini aja. Oh, desa sini. Udah berapa kali kesini Ibu? Udah berapa kali ya, udah sering. Soalnya kan ini kan dekat dari rumah, jadi ya aku udah sering kesini. Menurut Ibu gimana sih di wisata ini Ya daripada yang lain gitu? lumayan ya, maksudnya kan terjangkau. Terus juga makanan apa di sini kan murah. Ini juga bersih soalnya airnya, nggak kayak yang lain. Jadi setiap seminggu sekali atau gimana kan, misalkan habis rame minggu itu biasa dikuras, tahu aku gitu. Jadinya misalnya sih aman, nggak Berarti kotor. lebih besar kesan baiknya daripada kesan buruknya. Nah iya. Terus juga terjangkau sih ya. Maksudnya waktu kemarin-kemarin kan masih berapa, baru sekarang ini aja udah 5.000. Kemarin-kemarin masih 3.000. Oh naik Iya, harganya. ya kan karena ini waktu itu kan belum diisi kan. Lah sekarang karena udah diisi kan jadi tambah ramai, dewasa juga udah pada mulai ini gitu. Ini sumber airnya itu ya Bu, mata air Gunung Iya, Asli. setahu aku itu loh, itu kan penampungannya kan situ tuh. Oh, Nah, ada itu. oh, Nah, itu itu yang penampungan nah airnya. itu kan jadi dia asli, makanya seger airnya kalau kata aku sih. Iya. Kalau ini pas pandemi tutup nggak sih? Bu? Pandemi kemarin waktu pas lagi gawat-gawatnya sih tutup, nggak boleh. Ini juga waktu itu buat apa sih ya? Yang buat karantina itu apa ya namanya? Ya kalau misalkan ada yang pulang dari luar kota, ini waktu itu sempat dijadiin tempat kayak gitu. Waktu itu sempat untuk udah buka lagi. Terus juga kalau hari Minggu ada kegiatan senam di sini, setiap hari Minggu ibu-ibunya. Terus semakin sini, apakah Ibu merasa tempat ini semakin ramai atau biasa saja, kayak seperti biasa sebelum pandemi gitu? Oh, menurut aku sih makin rame. Oh, makin ramai. Apalagi udah ada fasilitas yang ini, kolam renang dewasa. Oh iya. Iya. Kadang kan waktu itu, nanti dulu sayang ya. Waktu itu kan masih tuh belum ada yang dewasa, kadang ada orang jauh dari mana gitu kan kecewa ya. Maksudnya lihatnya cuma yang cetek Yang doang, kecil-kecil. yang gede nggak ini bisa. Ternyata udah ada kayak gini kan jadi agak rame. Kadang dibuat itu juga, apa sih waktu itu ada juga ya anak sini ya bikin video YouTube gitu, nyanyi, syutingnya di sini gitu. Kan agak bagus. Iya gitu. Terus menurut Ibu tuh di Iya. sini apa gitu yang kurang Bu? Yang kurang apa sih ya? Apa udah cukup untuk tingkat desa sebagai wahana wisata Oh iya, gitu? kalau misalkan tingkat desa ya, Ah. kalau menurut aku sih udah cukup ini, udah cukup lah. Kalau misalkan mau ditambahin ya apa sih ya? Ya maksudnya kalau tingkat desa kan cara aku ini udah lumayan lah, maksudnya udah ada Iya, fasilitas taman renang, ada, taman ada. Kan buat selfie juga anak muda kan juga udah ada di sebelah sini, bagus lah. Iya. Apa
mungkin ditambah kayak kebun binatang kecil-kecilan Nah, gitu? mungkin lah bisa jadi boleh. Terus menurut ibu tuh pengelola di sini tuh baik apa enggak bu? Pelayanannya? Oh, Pelayanannya. bagus. Baik. Apalagi maksudnya kan kalau misalkan tahu dari desanya dekat, sendiri, ya. ya nggak ini banget sih, nggak matok dia kayaknya. Iya. Terus untuk biaya masuk Bu kalau misalnya weekend sama weekdays itu sama nggak? Kayaknya sekarang sama deh, 5.000. Waktu dulu kan agak dibedain ya, tapi sekarang enggak. Aku dari pertama ini buka soalnya lagi waktu pertama ini jadi masih belum ditarik bayaran, aku udah kesini duluan. Pertama kali jadi ini kapan bu? Aduh, udah 2 tahun apa ya kalau udah nggak salah. Berarti 2 sebelum tahun. pandemi kan? Sebelum Ah, bulan puasa aku kalau nggak salah. Udah 2 tahun lalu kayaknya aku ingetnya tuh. 2019. Nah, sekitaran segitu ya benar. Jadi semakin sini pembangunannya semakin bagus, Semakin terus juga bagus. semakin ramai ya. Nah, Bu? iya. Dulu misalkan belum ada kayak gini-gini, sekarang udah ada lah. Pokoknya udah semakin berkembang lah. Iya. Jajan juga nggak mahal banget kok. Ya maksudnya Standar. standar. Gitu. Standar. Sesuai lah sama orang desa. Iya. Ya sudah Bu, mungkin cukup waktunya. Terima kasih Iya. atas waktunya. Iya. Kalau kami ada salah, mohon maaf ya Iya, bu. Bu, sama-sama. Halo Mas, boleh tahu namanya sama asal? Nama panggil bagus saja. Asal sih dari Gandatapa di atas. Udah berapa lama? Udah berapa kali kesini? Ini pertama sih, karena kayak setiap hari lewat, cuman belum pernah mampir. Akhirnya ini pas ada senggang waktu dan kayaknya sepi, jadi kita mampir ke sini. Menurut Mas gimana sih keadaan di sini? Tempatnya sih enak ya, bagus, rapi, banyak gazebo-gazebo, jadi bisa istirahat. Terus sih. Mas baru pertama kali kesini, apakah dari kesan pintu depannya yang kurang menarik atau bagaimana? Soalnya sih lebih ke gimana ya, kan tertutup ya kalau dari depan, kayak nggak kelihatan apa itu, cuman ada tulisannya sama gambar digital kayak gitu ya. Jadi wahana-wahananya nggak iya, kelihatan, nggak kelihatan gitu ada dari apa. depan. Pas masuk ternyata ya lumayan bagus dan enak gitu tempatnya, asri, jadi cukup menarik sebenarnya. Cuman karena dari luar kayak tertutup banget, jadi nggak kelihatan, jadi nggak bisa lihat langsung orang-orang. Kalau menurut Mas sendiri nih, untuk tempat kayak gini dijadiin wisata di sebuah desa itu udah cukup atau baik, atau emang sudah baik sekali? Sebenarnya sih untuk idenya udah cukup baik ya. Cuman untuk pengelolaan mungkin bisa lebih dirapiin lagi, dikembangin, soalnya ini kayaknya masih banyak bisa dikembangin lagi potensi-potensi yang di sini sih. Menurut Mas dengan biaya masuk yang segitu worth it nggak sih? Untuk biaya masuk segitu, kita setelah dapat waktu bebas, bisa berenang, bisa muter-muter bareng keluarga, itu udah worth it sih, udah cukup murah. Ada kritik dan saran nggak Mas untuk ini, tempat ini? Kritik dan saran sih ya itu sih paling untuk pengembangannya bisa lebih terus dikembangkan, lebih dirapikan lagi, untuk terutama taman-tamannya lebih dirapikan, soalnya kayak masih ada satu sisi yang rapi, satu sisi masih ada yang kurang kepegang. Itu aja sih paling sih untuk saran dan kritik. Jadi Mas, terima kasih waktunya. Iya. Mohon maaf kalau ada salah. Iya. Desa wisata yang dipilih oleh kelompok kami adalah Taman Radu Bengkong yang berlokasi di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 53,42 km persegi dan jumlah desa sebanyak 19 desa.
Kecamatan Sumbang terletak di lereng Gunung Slamet, membujur dari arah tenggara ke utara, dan berada di sisi timur laut dari wilayah Kabupaten Banyumas. Hampir 47% relief wilayah merupakan daerah bergelombang hingga berbukit, yang membujur dari bagian tengah hingga puncak utara, dan selebihnya merupakan daerah yang datar hingga landai. Sebagian wilayahnya berada pada ketinggian kisaran 100 sampai 300 meter di atas permukaan laut, meliputi area seluas 16,67 km persegi dan sebagian besar pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut seluas 36,75 km persegi. Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata suhu udara 26,3 derajat Celcius, suhu minimumnya sekitar 24,4 derajat Celcius, dan suhu maksimumnya sekitar 30,9 derajat Celcius. Selama tahun 2010, di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas terjadi hujan rata-rata sebanyak 185 hari, dengan curah hujan rata-rata 2.355,56 mm. Angka ini menunjukkan bahwa di wilayah Sumbang, Kabupaten Banyumas memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Tingginya curah hujan ini didukung oleh kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu terletak di lereng Gunung Slamet. Berdasarkan klasifikasi tanah FAO atau UNESCO, tanah di wilayah Kecamatan Sumbang merupakan asosiasi latosol coklat dan regosol merah coklat dengan pH tanah sekitar 5,5 sampai 7. Secara umum, jenis tanah latosol dan regosol merupakan tanah yang gembur. Sedangkan menurut klasifikasi USDA, jenis tanah latosol dan regosol termasuk ordo Insectisol. Wilayah Kecamatan Sumbang memiliki luas wilayah berjumlah 2.192 hektar yang merupakan lahan sawah berpengairan setengah teknis seluas 115 hektar dan lahan sawah berpengairan sederhana atau sawah berteras seluas 2.077 hektar. Lahan untuk bangunan atau pekarangan seluas 555 hektar. Hutan dan perkebunan dan kayu-kayuan seluas 147 hektar. Untuk tegalan dan kebun 1.576 hektar dan selebihnya digunakan untuk lahan lainnya. Berdasarkan karakteristik geografisnya, Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar dalam pengembangan desa wisata karena merupakan daerah yang terdiri dari lembah Sungai Serayu, dataran tinggi atau pegunungan, dan hutan tropis di lereng Gunung Slamet. Selain itu, secara aspek sosial ekonomi, letak geografis Kabupaten Banyumas berada di tengah-tengah 5 kabupaten lainnya di Jawa Tengah, yang juga merupakan peluang bagi pengembangan pariwisata. Potensi Kabupaten Banyumas dalam pengembangan desa wisata beriringan dengan peningkatan jumlah pengunjung objek wisata. Jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Banyumas selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Banyumas, pada tahun 2009 jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 525.824 orang dan terus meningkat sampai tahun 2013 menjadi sebanyak 866.648 orang. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyumas yang potensial juga dihadapkan pada beberapa permasalahan. Yang pertama, potensi kepariwisataan dan kebudayaan yang ada belum optimal diberdayakan. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan aparatur yang ada untuk pelaksanaan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan. Sarana prasarana kepariwisataan dan kebudayaan yang tersedia belum sesuai. Yang ketiga, mekanisme kerja belum berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, semakin meningkatnya tuntutan wisatawan dalam pencapaian kepuasan yang diperoleh melalui perjalanan wisata. Yang kelima, kebijakan pengembangan wisata yang masih konvensional di mana hanya mengandalkan objek wisata, tidak membangun kawasan wisata terintegrasi. Berdasarkan data dan analisis yang kami lakukan, Taman Radu Bengkong memiliki tingkat kesesuaian lahan yang cukup sesuai untuk dijadikan sebagai destinasi desa wisata. Hal ini dikarenakan jenis tanah yang dikembangkan atau
dikembangkan menjadi taman yang asri dan vegetasinya pun cukup beragam. Selain itu, sumber air yang digunakan berasal langsung dari mata air, sehingga air yang digunakan untuk kolam renang bersih dan jernih. Terlebih lagi, kondisi klimatis yang mendukung seperti suhu rata-rata 26,3 derajat dan tingkat kelembapan atau curah hujan yang tinggi menjadikan Taman Rabu Bengkong terasa sejuk dan nyaman untuk dijadikan destinasi desa wisata. Taman Rabu Bengkong untuk kedepannya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi desa wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan dan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan promosi, dan mulai menerapkan teknologi yang optimal.